untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai video dinamika rotasi part 2. Kali ini kita akan bahas mengenai momen inersia. Pada part yang pertama kita sudah bahas mengenai momen gaya kan? Oke, nah pada momen inersia ini ya, mungkin di awal video saya sudah mengatakan bahwa momen inersia itu disimbolkan dengan I dan rumusnya adalah K dikali massa dikali R kuadrat. Nah, K di sini itu adalah konstanta. Nah, konstanta itu tergantung bagaimana bentuk bendanya sesuai dengan ketetapan baku yang sudah saya sediakan di dalam tabel ini. Nah, contohnya misalkan ya, benda yang berupa titik itu nanti konstantanya sama dengan 1, jadi tinggal M dikali R kuadrat. Nah, R ini bisa jari-jari, tergantung ya kalau misalkan dia benda yang berupa bulat ya, atau bola, atau silinder, itu biasanya adalah jari-jari. Akan tetapi jika bendanya merupakan benda panjang seperti poin 2 dan 3, itu L ya. L itu adalah panjang dari benda tersebut. Nah, itu dia. Contohnya lagi, benda panjang homogen diputar di salah satu ujung, konstantanya adalah 1/3 ya, dikali ML kuadrat. Kalau misalkan diputar tepat di tengah, jadi beda ya adik-adik, tergantung pada soal. Diputarnya di mana? Di salah satu ujung kah? Atau tepat di tengah? Atau nanti ada juga yang diputar melalui jarak, atau misalkan jarak tertentu dari poros gitu ya, ada pergeseran itu maksudnya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Oke, dan ini dia semuanya ya untuk benda-benda, untuk bentuk-bentuk benda. Dan ini wajib dihafalkan ya adik-adik mengenai konstantanya berapa. Karena beda benda akan berbeda juga konstantanya. Oke, itu dia untuk momen inersia. Mari kita bahas soal-soal mengenai momen inersia ini. Contoh soal yang pertama, 4 buah partikel dihubungkan dengan batang seperti pada gambar. Maka besar momen inersia sistem yang berporos di titik P adalah, oke, berarti ini partikel atau bisa dianggap titik ya. Jadi nanti momen inersianya atau I-nya rumusnya adalah M dikali R kuadrat. Nah, adik-adik, karena di sini ada lebih dari satu partikel, nanti untuk sigma atau untuk momen inersianya itu adalah total dari keempat benda tersebut atau keempat partikel tersebut ya. Total dari momen inersia keempat partikel tersebut. Nah, kita anggap aja ini benda yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Maka nanti momen inersia 1 ditambah momen inersia yang kedua, ditambah momen inersia yang ketiga, ditambah momen inersia yang keempat. Oke, nah berikutnya mari kita lihat ya. Untuk benda yang pertama, oke, langsung saja masanya ada 0,5. Berarti 0,5 dikali, oke, jaraknya ya, R itu kan jarak ya, jarak dari letak partikel ke porosnya. Nah, karena di sini porosnya adalah titik P, berarti jarak dari benda pertama ke titik P ini adalah 100 cm, atau ini sama dengan 1 meter. Kita ubah dalam satuan meter ya adik-adik, jangan lupa. Berarti dikali 1 meter kuadrat. Ditambah, untuk partikel yang kedua ya, masanya 1 kg, dikali jaraknya ya, jika dari titik pertama ke titik P itu 1 meter atau 100 cm, dan jarak titik partikel yang pertama ke partikel yang kedua 60, berarti ini jaraknya sudah pasti 40 cm, atau jika diubah dalam meter adalah 0,4 meter. Berarti di sini kita kalikan dengan 0,4 meter kuadrat ya. Ditambah, nah partikel P atau partikel yang ketiga ini dia sebagai poros, berarti dia jaraknya 0 ya ke porosnya itu, karena dia adalah porosnya. Jadi ini dianggap saja langsung 0. Jadi ditambah 0, ditambah partikel yang keempat masanya 0,8 dikali jaraknya ke poros adalah 1 cm ya, atau 1 meter, berarti 1 meter kuadrat. Oke, jadi sama dengan ini 1 kuadrat itu 1 ya, berarti 0,5
ditambah 0,4 kuadrat itu 0,16 ditambah 0 ditambah 0,8 ya. Maka nanti ini hasilnya adalah 1,46, satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, itu dia adik-adik ya untuk contoh soal yang pertama. Oke, next ke soal yang berikutnya. Suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermassa M1, M2, dan M3 masing-masing 100 gram, 100 gram, dan 300 gram tersusun seperti pada gambar. Jarak M1 dan M2 adalah 40 cm. Berarti ini ya, jarak partikel 1 dan partikel 2 katanya adalah 40 cm. Lalu M2 dan M3 adalah 30 cm. Berarti ini ya, ini katanya 30 cm. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y. Oke, nah adik-adik, karena sekarang jika diputar terhadap sumbu Y, kita cari dulu jarak masing-masing partikel terhadap sumbu Y-nya. Nah, untuk partikel yang pertama ya, dia ini kan letaknya di titik 0,0 ya, kalau misalkan dalam diagram kartesis ini. Nah, ini dia tidak memiliki jarak terhadap sumbu Y karena dia sudah tepat berada di sini, dia tepat juga berada di sumbu Y-nya. Jadi untuk partikel yang pertama R-nya sama dengan 0. Lanjut yang partikel yang kedua ya. Nah, dia ini jaraknya terhadap sumbu Y itu ini ya, 40 cm atau ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 1 meter ya. Nah, itu dia jaraknya terhadap sumbu Y. Untuk partikel yang ketiga ya, jaraknya terhadap sumbu Y bukanlah 30 cm. Lebih tepatnya, 30 cm ini adalah jarak partikel ketiga terhadap sumbu X. Sedangkan jaraknya terhadap sumbu Y itu sebenarnya di sini. Nah, itu dia, yaitu jarak yang sama dengan partikel M1 dan M2, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, itu dia. Nah, setelah kita dapatkan, mari kita hitung ya. Sigma I sama dengan I1, momen inersial yang pertama, ditambah momen inersial partikel yang kedua, tambah momen inersia partikel yang ketiga. Untuk partikel yang pertama, karena R-nya sama dengan 0, langsung saja ya, momen inersianya itu sama dengan 0. Ditambah partikel yang kedua ya, masanya di sini adalah 100 gram. Atau 10 pangkat min 1 kg ya, jika diubah ke dalam kilogram berarti 10 pangkat min 1 kg dikali R-nya ini ya, 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, karena kan rumusnya adalah, jangan lupa ya, rumus I sama dengan MR kuadrat. Ditambah untuk partikel yang ketiga, ini masanya adalah 300 gram atau 3 kali 10 pangkat min 1 kg ya. Oke, berarti 3 kali 10 pangkat min 1 dikali R-nya itu ini ya, 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke, maka hasilnya sama dengan di sini 4 kali 4 pangkat 2 itu 16 ya. Berarti 16 dikali 10 min 1 dikali ini 10 min 1 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 2. Berarti jika dikali hasilnya 10 pangkat min 3. Ditambah 4 kuadrat 16, 16 kali 3 itu 48. Oke, ini 10 min 1 pangkat 2 adalah 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 3 sama dengan 16 tambah 48 itu 64 dikali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, itu dia. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Mari kita bahas contoh soal yang ketiga. Tentukan besarnya momen inersia sebuah silinder pejal bermassa 6 kg dan berdiameter 40 cm jika porosnya melalui pusat bola. Nah, adik-adik, untuk bentuk benda yang silinder pejal, maka momen inersianya adalah setengah dikali M dikali R kuadrat.
Oke, dan berikutnya pada soal ini itu yang diketahui masih diameter. Jika ingin diubah ke jari-jari tinggal dibagi 2 ya. Jadi jari-jarinya sama dengan 40 bagi 2 yaitu 20 cm. Oke, lanjut. Sama dengan setengah dikali masanya adalah 6 kg. Oke, dikali R-nya adalah 20 cm ya. Ubah ke dalam meter berarti 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Terus sama dengan setengah kali 6 itu 3. Dikali 2 pangkat 2, 4. 10 pangkat min 1 kali pangkatkan dengan 2 jadi 10 pangkat min 2. Oke, 3 kali 4, 12. Jadi 12 dikali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat. Atau 1,2 dikali 10 pangkat min 1 kg meter kuadrat. Nah, itu dia jawabannya. Oke, nah itu untuk soal yang diketahui bentuknya apa ya. Di soal contoh yang pertama dan yang kedua itu jika bentuknya partikel. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang teori sumbu paralel atau inersianya bukan di poros, berarti ada pergeseran ya. Jadi itu saya katakan di awal bagaimana cara mencari momen inersianya tapi bukan di poros. Itu dengan cara nanti momen inersianya sama dengan momen inersia di pusat massa atau di poros ditambah M kali D kuadrat. Di mana M adalah massa pastinya dan D di sini adalah jarak dari poros ke pergeserannya. Bukan diameter ya adik-adik, ini adalah jarak dari poros ke pergeseran. Mari kita lihat contoh soal di sini. Sebuah batang homogen bermassa 4 kg dengan panjang 3 meter. Nah, kalau misalkan berupa batang homogen ya, berarti ini nanti I-nya sama dengan 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Adik-adik bisa lihat tabel di awal ya. Oke, katanya diputar melalui poros yang terletak 1 meter dari salah satu ujung batang. Oke, berarti ini bukan di pusat masanya, melainkan katanya letaknya di 1 meter dari salah satu ujung batang. Jadi kalau misalnya kita buat di sini ya, ini ada batangnya, panjangnya katanya 3 meter, ini pusat masanya ya. Nah, katanya poros yang ditanya pada soal ini terletak 1 meter ya. Kalau dari sini ke sini 3 meter ya, 3 meter kan panjangnya, berarti dari ujung ke tengah itu 1,5. Oke, berarti kalau misalkan dikatakan porosnya terletak 1 meter dari salah satu ujung batang, berarti ini porosnya di sini, misalkan. Ya, dimana ini letaknya adalah 1 meter, berarti karena di sini dibutuhkan jarak dari poros ke pergeseran, jaraknya itu ini ya, ini D, atau sama dengan 1,5 dikurang 1, 0,5 meter. Nah, itu nanti jarak dari poros ke pergeserannya. Maka mari kita hitung ya. I sama dengan, momen inersi di pusat massa ini ya rumusnya. 1/12 dikali M dikali L kuadrat ditambah MD kuadrat. Sama dengan 1/12 dikali massa dari benda itu adalah 4 kg dikali L kuadrat, panjangnya adalah 3 meter. 3 meter kuadrat, langsung aja ya, berarti 9. Ditambah, masanya adalah 4 dikali, D adalah jarak dari poros ke pergeseran. Jadi, jarak dari pusat massa ke pergeserannya tadi adalah 0,5 meter. Empat kali 9 adalah 36, 36 dibagi 12 adalah 3, ditambah 0,5 kuadrat itu 0,25 ya. 0,25 dikali 4 adalah 1. Maka sama dengan 4 kg meter kuadrat. Nah, itu dia untuk momen inersia yang bukan di poros, melainkan yang di soal ini adalah yang terletak 1 meter dari salah satu ujung batang. Oke, nah itu dia untuk soal mengenai teori-teori sumbu paralel atau inersia bukan di poros ya. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimanakah hubungan dari momen gaya dan momen inersia.